Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Elvina Mui, NIM 17030300051, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan menjelaskan tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID. Sejak akhir Desember 2019, coronavirus 2019 atau COVID-19 telah menjadi wabah yang begitu menakutkan, mengancam kesehatan dan kelangsungan kehidupan manusia. Seketika virus corona membuat pemerintah negara besar di dunia kebingungan, kelabakan, dan memutar otak. Sungguh pandemi ini telah menyita perhatian dunia. Di kalangan intelektual, wabah global tersebut menjadi perbincangan dan diskursus di kalangan cerdik cendekia dari berbagai bidang ilmu. Bukan hanya kesehatan manusia yang terancam, penularan COVID-19 telah berdampak terhadap perekonomian global. Krisis ekonomi, ancaman krisis pangan, dan menyusul krisis sosial. Melihat penanganan pandemi COVID-19 ini dalam analisis politik dan kebijakan publik memiliki problem di Indonesia. Problem tersebut disebabkan oleh kurangnya sensibilitas pengelola negara, dalam hal ini pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung menjadi paradoks. Semestinya apapun bentuk fenomena problem yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global, haruslah menjadi satu frame yang utuh dalam cara pandang bernegara. Dengan seperti itu, kita bisa berharap bahwa betul-betul negara itu ada dan tidak hanya seolah-olah menjadi sebuah jargon yang menyejukkan hati. Padahal pada kenyataannya, pengelola negara itu memiliki pikiran lain, karena kepentingannya kemudian yang penting dapat untung. Bahkan pilihan kebijakan yang cenderung neoliberal yang banyak diterapkan sekarang ini turut menyeret kebijakan itu ke arah yang tidak begitu jelas. Padahal Indonesia sebagai negara memiliki Pancasila sebagai ideologi. Menurut Pancasila yang harusnya bisa menjadi sebuah perekat bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Karena untuk itulah sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, secara teoritis, sebuah kebijakan itu lahir karena tuntutan profesionalisme yang dibangun berdasarkan kebutuhan ilmu pengetahuan terhadap kebijakan itu sendiri. Dan berikutnya adalah menyangkut kebutuhan politik. Tapi nampaknya Indonesia ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi tuntutan situasi dalam konteks bernegara dengan yang dipilihkan bagi masyarakat. Akibatnya kita bisa menyaksikan bahwa kebijakan pemerintah dalam kurun awal pandemi ini bukan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menambah masalah. Padahal fase awal dalam penanganan sebuah pandemi adalah masa yang paling menentukan bagaimana pandemi itu akan bisa berakhir.
karena kebijakan itu esensinya bagaimana menyelesaikan sebuah fenomena masalah yang dihadapi. Kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar untuk bertahan, apalagi pandemi COVID-19 ini menyangkut masalah hidup dan matinya manusia. Salah satu persoalan pokok yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu berorientasi untuk menjaga kestabilan investasi. Ketika negara terlalu berpegang kepada investasi, maka hitungannya adalah untung rugi. Karena dalam sistem investasi tidak ada orang yang mau rugi. Pasti selalu mengharapkan bahwa apa yang terjadi akan memberikan keuntungan bagi investasinya. Negara nampaknya bersikukuh untuk mempertahankan iklim investasi. Sikap pemerintah yang seperti ini adalah hal yang biasa, tapi tugas utama negara adalah memastikan adanya keamanan, keadilan, dan ketertiban bagi masyarakat. Sebab ini yang menjadi tujuan tertinggi dari pemerintah terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat berkurang. Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang nampak ada penumpang gelap dalam penanganan pandemi ini. Menurutnya, hal ini terjadi karena pemerintah memang melakukan pembiaran. Pada satu sisi, negara menghendaki masyarakat berpartisipasi, tapi di sisi lain negara memaksa setiap orang dan masyarakat mengikuti cara mainnya. Padahal setiap masyarakat memiliki cara-cara handal tersendiri untuk menangani kondisinya. Karena yang paling tahu apa yang terjadi dengan mereka, basisnya itu adalah komunitas itu sendiri. Dan menjadi sebuah ironi kebijakan yang sejatinya memberdayakan desa, justru menghancurkan desa itu sendiri. Menurut saat ini, desa itu tinggal nama saja karena keberlanjutan dari sebuah nilai yang pernah ada dan masih bertahan itu tidak dikomodir oleh negara, sehingga kebijakan tentang desa sebenarnya diberengus dengan kebijakan hari ini. Kapitalisme, penyakit atau wabah sesungguhnya lahir dari peradaban di zamannya dan merupakan risiko dari peradaban. Wabah inheren di dalam peradaban itu sendiri. Wabah bermula dari domestifikasi terhadap hewan-hewan liar yang kemudian menjadi ternak. Begitu hewan-hewan liar itu menjadi ternak, dia bergaul dengan manusia dan hidup bersama di sekitar manusia. Dari proses itulah kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari hewan-hewan itu, tapi kita juga mendapatkan penyakitnya, sehingga penyakit-penyakit yang sampai sekarang itu masih menjadi masalah bagi manusia. Penyakit-penyakit yang punya tingkat mortalitas yang paling tinggi, penyakit-penyakit menular yang bisa menimbulkan wabah, hampir semua berasal dari hewan. Contohnya wabah malaria yang berasal dari kera, antraks yang ditularkan dari kuda,
dan cacar dari sapi, flu dari burung, dan babi. Pergaulan manusia dengan ternak itulah yang sebetulnya menjadi cikal bakal tumbuhnya wabah. Pada titik tertentu, wabah itu pecah selama manusia berkembang dan hidup sebagai sebuah peradaban dan tidak kembali ke kebiasaan berburu dan mengumpul. Dia akan tetap bergaul dengan wabah penyakit. Wabah penyakit adalah keniscayaan dalam peradaban. Populasi yang dilemahkan oleh penyakit ini yang kemudian menjadi korban dalam benturan antar kelompok manusia. Contoh besar yang kedua adalah hancurnya peradaban tinggi di Amerika Tengah dan Selatan setelah datangnya orang-orang Spanyol yang membawa wabah cacar air. Justru karena problem globalisasi, sekian banyak kelompok manusia bertemu dengan kelompok manusia yang lain. Masing-masing kelompok punya penyakitnya sendiri yang khas, dan dia sendiri mungkin sudah kebal dengan penyakitnya, tapi kelompok manusia yang lain tidak kebal. Karena itu kemudian terjadi pertukaran penyakit, bahkan terjadi kombinasi wabah dan penyakit, dan kemudian wabahnya menjadi global. Kapitalisme itu menjadi titik kunci yang kritis, karena yang pertama, kapitalisme itu mengkonsentrasikan kapital dan orang dari berbagai kelompok manusia ke dalam satu tempat yang terbatas. Sekian dan terima kasih.